Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatullahi wa salamuhu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana alif baina qulubina, ij'alna ya Rabbana minal mutahabbina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadilina fik innaka anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Rabbana rizukna tawbata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai para wali santri dari anak-anak yang wisuda hari ini, dan juga yang sangat dia cintai anak-anakku semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas karunia Allah yang telah Allah berikan kepada kalian, yaitu Allah mengizinkan kalian untuk tinggal di taman surganya. Dan ketahuilah wahai anak-anakku, itu juga pilihan Allah. Kalau Allah tidak menghendaki kebaikan untuk kalian, dari awal tahun kalian tinggal di sini, kalian sudah berontak dan kalian sudah keluar. Kalau Allah tidak menghendaki kalian mulia, dari awal kalian sudah tidak ada di tempat ini. Biarpun ada di antara kalian yang dengan berat kalian menjalani, sesaat tergoda ingin keluar dan sebagainya, tapi kenyataannya Allah pertahankan kalian. Biarpun dengan capek kalian melewati, tapi kalian capek di tempat mulia. Hanya karena kalian masih hidup saja, kalian tidak bisa melihat betapa banyaknya pahala yang kalian dapat di tempat semacam ini. Karena kita masih hidup, nggak bisa melihatnya. Dan juga para wali santri harus bersyukur kepada Allah punya putra putri yang tinggal di pondok. Ketahuilah wahai ibu-ibu para santri, wali santri, semua hembusan nafas putra putri Anda adalah pahala yang akan masuk ke buku catatan pahala Anda. Lagi-lagi karena Anda masih hidup saja Anda tidak bisa melihat. Semoga panjang umur. Kalau sudah meninggal baru tahu, ternyata lihat, bangun malamnya anak kita jadi pahala kita. Al-Quran yang dibaca pahala untuk kita, zikirnya pahala untuk kita, duduknya di tempat ini, di tempat majelis ilmu atau taman surga, pahala semua, nafasnya adalah pahala. Yaitulah hanya karena kita masih hidup di dunia saja, maka kita kadang kurang mensyukuri. Ini yang harus kita sadari wahai para wali santri dan anak-anakku semuanya. Ada di antara anak-anak Buya ini semua yang menjalani hidup memang berat. Sesaat ada godaan, pengen keluar, ada. Tapi kenyataannya oleh Allah nggak boleh keluar kalian. Anda termasuk golongan selamat, biarpun selamatnya kalian termasuk ada seperti hadis Nabi, ajibtu min qaumin yusakuna ilal jannati bisalasil. Ada yang mengherankan Nabi, itu ada orang tuh disuruh masuk surga pakai rantai, dipaksa untuk masuk surga. Ada. Jadi ada, ya termasuk ada sebagian santri yang nggak perasaan, gelisah, pengen pulang. Tapi kenyataannya nggak bisa keluar dari pondok dia. Dia capek, tapi masih di pondok. Dia gelisah, tapi masih di pondok. Mau keluar nggak bisa. Itulah golongan orang yang masuk surga pakai rantai, dipaksa. Ini Nabi ada kisahnya. Tapi ada yang masya Allah memang dengan senang, dengan kelapangan hati, masya Allah, itu pilihan-pilihan Allah. Nah, biarpun yang gelisah pun dipilih oleh Allah. Maka itulah yang perlu kami hadirkan oleh anak-anakku semua. Kami hadirkan, syukuri nikmat itu. Allah mengizinkan kalian tinggal di sini.
Sehingga kadang baca wiridnya pun kepeksa, bangun malamnya pun kepeksa. Tapi kan bangun juga. Allah kasih pahala, kepeksa. Siapa ya? Dan sebagainya. Kenyataannya Allah menghindari. Karena tidak ada yang diizinkan untuk mengadu kepada Allah di tengah malam kecuali orang yang diizinkan oleh Allah. Buktinya kalian malam doa dan sebagainya. Biarpun dengan terpaksa sebagian dari kalian. Tapi kenyataannya kalian masih tinggal di tempat mulia ini. Ini yang pertama harus kalian syukuri. Kemudian yang kedua, bahwa dia tidak menginginkan kalian datang ke sini hanya mencari ijazah saja. Alangkah remehnya niat kalian. Dan ingat kisah Buya dengan guru Habib Abdullah Baharun. Beliau pernah bercerita, langsung Buya pahami bahwa di dalam menuntut ilmu itu ada macam-macam niat. Dengan kalimat sederhana beliau sampaikan, ada orang yang belajar ke Ahqaf, universitas beliau, yang hanya ingin mendapatkan ijazah saja, dan dia pulang dengan ijazah, insya Allah manfaat. Tapi ada orang yang datang ke tempat ini untuk mencari guru, maka dia mendapat ijazah dan dapat guru. Di sana memang kampus, dan biasa kampus itu, tradisi kampus itu yang dicekoi hanya otak. Belajar. Apalagi diancam nggak lulus, DO. Kan Ahqaf begitu, DO. Kita tuh dari 96 anak tinggal 27. Semuanya runtuh. 8 dari Indonesia tinggal 3. Jadi berat. Nah, ternyata yang namanya taufik Rabbani, bimbingan Allah, biarpun dalam keadaan kita belajar di kampus yang hanya belajar saja, menghafal, ada kedekatan yang terbangun antara kami dengan guru, dan Buya dengan guru. Ya begitulah, karena kita basic kita adalah pesantren. Waktu di Bangil, sebelumnya kita dengan guru di kampung kayak Imam Mahbub, kita biasa dengan kayak pesantren, kedekatan guru dengan murid. Sampai di Bangil berguru dengan Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Nah, buahnya adalah di saat kita di Yaman, tradisi itu masih ada. Jadi Buya merasa perlu mencari seorang guru, maka membangun kedekatan. Beliau seorang rektor, seorang profesor, seorang rektor, ya rektor manajemen kayaknya, kayak manajemen. Mula-mula tuh kita kalau ingin masuk kantornya mau ngobrol aja ngantri, memang tuh seperti yang lain ngantri lama biasa. Baru nanti dipanggil sekretarisnya. Itu bertahun-tahun seperti itu. Cuman kita telaten kalau pengen ngantri, atau mungkin pengen sesuatu kita. Hingga pada suatu ketika pada akhirnya pintu itu sudah nggak ada yang ditutup. Kita bisa masuk kapan saja. Nah, ini ada kisah masalah berguru. Ceritanya, waktu Buya berguru dengan Habib Hasan bin Ahmad Baharun, beliau seorang murabi yang sesungguhnya. Dan Buya banyak terinspirasi dalam dakwah dari beliau. Biarpun zamannya beda. Beliau itu kalau dakwah dulu itu adalah membawa mic toa kecil dengan aki kemana-mana. Nggak mau ngerepoti orang. Jadi keliling beliau ke kampung-kampung sampai berhasil dakwah beliau. Jadi toa itu Buya terjemahkan dengan media dan sebagainya. Zaman itu yang paling bagus adalah ya speaker. Orang bisa menyampaikan suara, yang paling hebat dengan speaker. Dari itulah Buya, saya harus ada radio, harus ini. Dari beliau. Termasuk diantaranya yang perlu kalian dengar dan sangat perlu kalian dengar, beliau itu tidak akan mengirim siswanya kecuali beliau itu tahu tempatnya kayak apa. Waktu ada tawaran beberapa kampus dan dikirim dia siswa, beliau tidak akan mengirim. Waktu itu ada satu tawaran beasiswa. Yang memberi beasiswa ngasihkan ceramah dan sebagainya. Untuk saat ini akan kami beri siswa untuk Habib Hasan 10 orang free beasiswa dari rumah sampai tempat. Wah, senangnya karena kelas tertinggi adalah kelas kita. Kita kirim sama-sama tuh. Dan kita jumlahnya pun hanya cuma 8 sekelas waktu itu. Wah, habislah kita semuanya. Wah, khayal. Seminggu nggak ada jawaban, nggak dipanggil-panggil. Sebulan nggak dipanggil-panggil. Oke, setelah berapa bulan tanya. Waktu ada tamu, nanyakan saja. Apa nggak jadi ngirim anak santri? Bukan maksudnya kita tidak akan nyodorkan begitu. Kata beliau apa? Aku belum tahu tempat tersebut.
Aku akan ngirim, karena tempat itu lingkungannya kurang baik, aku akan ngirim anakku ke sana kalau aku sudah punya apartemen di sana. Beli apartemen di sana nggak mungkin, berat. Oh ya sudah, tidak dikirim karena beliau belum tahu tempatnya seperti apa. Beliau kalau ngirim siswa hati-hati, karena beliau sangat mencintai muridnya. Itulah guru. Sehingga Buya pun harus belajar mencintai murid. Sampai suatu ketika, waktu Buya mau berangkat ke luar negeri, itu ceritanya Abu Umi Bauti itu menginginkan kami itu ke Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Karena memang banyak tokoh-tokoh besar Indonesia waktu itu yang dari murid Abuya Maliki. Umi merindukan, sampai fotonya dipajang kalau di rumah kuno kami di Blitar itu ada. Di arah kiblat itu gambarnya Abuya Maliki, sampai sekarang tidak pernah diturunkan. Itu cita-cita Umi dulu, Bauti. Akhirnya betul kita tidak daftarkan berlima, kami dengan beberapa teman. Dan di Abuya Maliki itu perlu nunggu ngantri. Kalau sudah ada yang keluar baru boleh masuk. Karena Abuya Maliki muridnya hanya terbatasnya berapa puluh saja. Tapi dicetak benar, keluar ulama. Makanya muncul ulama-ulama besar dari murid Abuya Maliki. Hebat-hebat. Nah, Umi merindukan ke sana. Akhirnya kita daftar ngantri. Nah, ini senang kita, Masya Allah. Ternyata setahun kita menyelesaikan pondok 5 tahun. Selebihnya kita khidmah 3 tahun. Pondok selesai 5 tahun, khidmah 3 tahun. Jadi kita khidmahnya 3 tahun. Dalam 3 tahun itu kita menanti akan diberangkatkan, nggak jadi 3 tahun ini sambil nunggu. Dan kadang memang ada godaan besar, godaan kepatuhan itu luar biasa. Kadang adik kelas kita dikirim duluan. Itu menggoda betul sih. Bahkan kadang-kadang ada guru yang nggak sengaja, nggak ngeracuni sih, tapi cukup mempengaruhi. Ya, gimana ente kok malah belum berangkat? Kok bisa malah ini berangkat? Itu rusak lagi hati ini. Tapi selalu dalam keadaan begini kita tanya kepada Umi gimana? Umi Buya itu orang awam, nggak punya pengalaman kenal kampus-kampus, kan? Cuman dengan keawamannya ternyata malah menjadikan kita selamat. Selalu kalimatnya satu, bahasanya sudahlah ikut Habib Hasan saja. Selalu begitu, ikut Habib Hasan. Tidak pernah ada kalimat lain. Akhirnya kita nunggu keberangkatan sampai nggak jadi berangkat di Abuya Sayyid Maliki. Kemudian kata beliau, kata Habib Hasan, coba kamu akan dipindah, kamu akan ke Yordan saja. Ada seorang anak muda cerdas namanya Hasan bin Ali, Sayyid Hasan bin Ali As-Segaf. Dia muda hebat, dia ahli dalam ilmu hadis, katanya begini-begini. Akhirnya senang, wah tidak apa-apa pindah. Cita-cita Umi nggak tercapai dalam hal ini. Yang penting kita belajar deh, kita semangat belajar. Setelah itu tiba-tiba waktu beliau umroh ada pembatalan. Menurut yang kami dapat adalah berita dari Abuya Maliki, bahasanya anak-anak jangan dikirim ke sana dulu. Tidak tahu alasannya apa, wallahualam. Batal lagi. Kemudian ya sudah, kamu ke Madinah saja. Subhanallah, ditawarkan ke Madinah. Habib Zain bin Smith, orang alim besar, senang pokoknya kita berangkat ke luar negeri dengan anak saya. Beliau Habib Segaf Baharun, kan satu umur dengan itu. Kau berangkat dengan Habib Segaf. Akhirnya betul ngurus visa butuh berkas ini visanya turun satu, dipanggil lah, Buya dipanggil ke kantor beliau. Yang biasa kita mijiti beliau di situ tuh, sini ya. Visanya hanya ada satu, karena visanya visa kerja. Tinggal siapa saja yang dikirim. Visanya hanya satu. Gimana? Biar kamu aja yang berangkat duluan. Nanti biar Segaf nyusul. Dan berita ini hampir tidak didengar oleh yang lainnya. Karena itu spesial waktu itu ngomong, kamu berangkat duluan. Yang Buya syukuri sampai hari ini, ternyata jawaban Buya itu adalah taufik Rabbani dari Allah, betul. Saya jawabnya kok tepat, bukan egois. Padahal kita rindu berangkat ke luar negeri, sudah ada visa satu, ditawari Habib Hasan. Ternyata dengan akhlak Habib Hasan runtuh kita. Saya tidak berani ngomong iya, malah kami ngomong begini, Buya ngomong gini, biar Habib Segaf saja duluan. Yang menjadikan Buya semakin kagum dengan beliau, lihat, yang dipentingkan bukan putra beliau, kita dipanggil dulu.
Ini pendidikan dahsyat buat kami. Bukan pendidikan anak beliau. Kan bisa ngomong terserah kan begitu. Wong beliau guru, terserah enggak. Kamu berangkat duluan. Nanti sekap yang nyusul. Sebelumnya memang dengan habis sekap kita ingin berangkat berdua bareng. Wah, hayal. Ya, nanti kalau sebelum berangkat kita keliling Jawa ya. Kita mau ke sini, oke. Ente pakai koper ini, ke ini. Wah, hayal gitu. Enggak jadi berangkat bareng. Akhirnya beliau berangkat duluan. Setelah beliau berangkat duluan, Habib Hasan, ente coba cari info untuk dapat visa biar nyusul Habib Segaf ke Madinah. Akhirnya kita dapat informasi ada berita dari Lombok, kemudian punya agen apa? Karena pakai TKI kita. Visanya bukan visa belajar, visa tenaga kerja. Lalu masuk rumahnya Habib Zain belajar di sana. Akhirnya betul kita ngurus-urus dapat sampai di Jakarta, ribut kita karena jadi TKI, kita jadi sopir ceritanya. Kayak jadi sopir gitu. Pertama suruh nginep di penampungan, Masya Allah, ya Allah, nangis tuh akhlak. Ada penampungan perempuan mau tanya, Mas mau sopir di mana? Oh, ribet. Akhirnya ada kawan, kita pindah, nggak di penampungan lagi kita. Karena nggak betah di penampungan. Karena ya memang ya bermacam-macam orang, ya akhlak kan berbeda-beda. Kita pindah ke rumah satu sahabat yang ada di pasar darurat di Tebet sana itu. Saya nginep di sana. Kalau di Jakarta Tebet ada pasar darurat. Sekarang nggak ada lagi pasar daruratnya. Sudah megah, nggak ada daruratnya lagi. Kita nginep di situ, akhirnya sampai diperiksa di imigrasi. Suruh buka baju semuanya. Oh, nggak mau. Jangan-jangan kamu cacat, nggak bisa kerja nanti. Dia nggak mau bertahan, saya nggak mau. Akhirnya tetap mereka kerja, akhirnya kita lolos. Visa datang, alhamdulillah, visa datang, berangkat, nyusul Habib Segaf. Akhirnya pas kita menanti, kita sudah bayar, ada Habib Abdullah Bahrun datang ke Indonesia. Yang menampung pertama Habib Abdullah Bahrun adalah Habib Hasan Bahrun, Rektor Universitas Al-Ahqaf. Dan kebetulan di sebagian safari dakwah beliau, yang menerjemahkan. Jadi ada kedekatan di sini, tiba-tiba dipanggil sama beliau Habib. Kita dipanggil sama Habib Hasan. Ya, ente ikut Habib Abdullah ke Hadramut. Pantasnya ente ke kampus saja, bukan ke pondok. Kan Habib Zain pondok, kita suruh masuk kan kampus. Ente di kampus saja. Ansaplak, lebih cocok buatmu. Kampus. Yang kemarin nggak apa-apa, biarin. Sudah bayar tuh. Sudah bayar. Diganti oleh Allah kan? Buya hanya mikir Umi, karena kita bukan orang yang kebanyakan duit. Gimana saya ngomong ke Umi? Akhirnya kita lapor Umi, kata Habib Hasan, kita suruh ke Hadramut. Terus ya tidak apa-apa. Nah, terus kemarin sudah bayar. Terus kata Habib Hasan, nanti diganti oleh Allah. Ya nggak apa-apa, insya Allah diganti oleh Allah. Ya Allah, Umi gitu dong. Nggak pernah protes. Ya sudah, hilang duit separuh. Kan bayarnya separuh dulu, belum lunasi, hilang. Nah ini bangga saya punya Umi, awam tapi nggak rewel, nggak sok bisa milih nanti ini. Wah, kau di sini aja. Padahal bersamaan itu juga Buya terpesona dengan beberapa kampus seperti di Malaysia itu ada yang masyhur belum jadi universitas, namanya ISTEC. Miliknya Profesor Nakib Alatos. Wah, gandrung betul Buya baca tulisan beliau ini. Kemudian ada sebuah jurnal, ada brosurnya mendaftarkan Islamic Studies Thought and Civilization atau gitu apa. Itu ada ISTEC. Wah, kita pengen situ. Dan syaratnya hanya 2 bahasa waktu itu, bahasa Arab sama bahasa Inggris. Bahasa Arab oke lah, kita tidak ada masalah. Bahasa Inggris tes, saya akan kursus. Semangat itu. Lagi-lagi Umi ngomong, sudah terserah gurumu. Akhirnya berangkatlah ke Hadramut. Di Hadramut diantarkan kita oleh Habib Hasan. Karena Habib Hasan sudah tahu Hadramut. Belajarlah kita di Yaman. Sampai belajar di Yaman. Beberapa tahun kemudian beliau wafat. Sebelum wafat memang ada kenangan-kenangan indah dengan beliau. 40 hari sebelum wafat beliau di Hadramut dengan kami. Pas jam 11 malam itu memang kebetulan tidak biasanya ngajak jalan keluar gitu. Keluar di samping Masjid Jami itu kan lapangan luas. Memang Hadramut itu enaknya kalau malam hari di musim panas itu. Jadi suasana seduh dan sebagainya indah. Suasananya enak. Angin-angin kalau malam hari itu kita ngomong. Contohnya 40 hari kemudian atau kurang lebihnya wafatlah beliau. Ya sedih, namanya guru meninggal, wafat, sedih ya, kita sedih ya. Kita tidak masuk kelas sehari kalau tidak salah itu. Hari keduanya kita ke kampus, Habib Abdullah datang, Habib Abdullah Bahrun dari Mukalam 4 jam perjalanan. Bukan jadwalnya, biasanya jadwalnya ada sendiri, bukan jadwalnya tiba-tiba datang. Ya dalam dugaan ya ingin menjaga anak-anak, kan ada 8 muridnya Habib Hasan, di kampus kan 8 kita. Dari Indonesia 8 orang.
Lalu kita dipanggil di kantor. Setelah dipanggil ke kantor, cerita, ente ja'ala takhaf. Habib Hasan orang baik. Habib Hasan minas sholihin. Habib Hasan sudah enak. Tidak usah khawatir, tidak usah sedih, tidak usah ini. Habib Hasan sudah enak, mulia di hadapan Allah. Ya, kita bicara bukan dengan pikiran saja, kita pakai perasaan. Ya kita langsung ngomong, betul ya Habib. Habib Hasan sudah enak. Bahasanya enak di Habib Hasan, tapi di saya yang nggak enak, saya kehilangan. Ternyata di saat beliau ngomong begitu dengan bahasa yang sederhana, beliau katakan, ya semak, dengar ya. Aku yang akan gantikan Habib Hasan Baharun. Awal untuk perkenalan dia. Aku yang gantikan Habib Hasan Baharun. Dari itulah mulai ada terbangun kedekatan gitu. Sampai ya sering dimarahi ya mulai saat itu. Nah, jadi kalau belum dimarahi belum dekat orang itu. Nah, dimarahi, ada salaman nggak dikasih ya pernah itu. Ada saya salah, saya nggak ngerjain sesuatu lupa. Ya, tiba-tiba salaman nggak dipakai. Mikir apa? Oh ya astagfirullah. Kita minta maaf, selesai. Marahi ya biasa marah. Karena dekat, yang lain nggak ada dimarahi mungkin. Ya, biasa marah. Tapi beliau adalah dengan cinta menegur. Nah, itulah guru Habib Abdullah Baharun. Nah, akhirnya beliau kalimat ngomong, ada orang yang datang ke Aqab hanya ingin dapat ijazah saja. Dia dapat ijazah, insya Allah manfaat. Tapi ada yang datang ke sini mencari aku, dia akan dapat. Itu tak pegangi. Saya harus dapat. Yang lain dapat ijazah, saya enggak. Sehingga terbangun kedekatan. Nah, ternyata setelah Buya membaca silsilah orang belajar itu, ilmu ahli ulama itu kuncinya adalah bagaimana dia membangun kedekatan hati dengan guru. Itu kunci sukses yang sesungguhnya. Biarpun Buya belum bisa, ini belum, jangan dianggap sukses begini nih. Saya masih berusaha untuk mengikat diri dengan guru biar sukses. Karena Habib Abdullah Baharun beliau seorang rektor. Sampai suatu ketika ya akhirnya pas Buya selesai S1, Habib Hasan itu sebelum wafat sudah pesan, kamu lanjutkan Yahya. Akhirnya melanjutkan di pasca sarjana kita. Dan waktu itu, yaitu Habib Abdullah itu ngajar akidah. Dan Buya paling senang ilmu akidah. Biarpun tidak ada di kampus, tapi kita sering kursus. Kalau ada orang alim akidah, kita datang terus. Kita belajar sampai selesai sini. Tiba-tiba Buya dipanggil langsung, ya saya punya materi ngajar akidah. Ente ngajar, ente gantikan saya. Nah itu pertama kali Buya ngajar di kampus anak kelas semester 7, anak kelas terakhir. Jadi ini dan anak-anak kebetulan itu ya luar biasa. Sekarang ada penulis hebat itu, murid Buya itu ada namanya Sofia Al-Jufri itu cerdas. Jadi kalau sama guru ngejar sampai ke kamar kelas, ke kamar guru. Oh saya senang dengan murid-murid itu. Ada namanya, ada Sofia Al-Jufri, ada namanya Widat bintu Alif, ada orang dua, ada wanita putri-putri cerdas itu. Kemanapun tangannya itu jepitannya di kitab. Kemana-mana tangannya jepitannya di kitab. Karena cerdas banget, waktunya boleh nganggur. Jadi buka kitab ini. Sampai kita baca Kifayatul Awam di luar kelas dengan dia selesai. Namanya Sofia ini. Ayahnya seorang wartawan, dia cerdas, hebat. Guru-guru takut ibaratnya dengan dia, karena begitu pintar dia tuh. Tapi waktu belajar akidah dengan itu dia ngejar sampai ke kamar guru, dikasih kursi 2 dia. Kita kasih kursi 2, kita istirahat, tidak istirahat, hanya nuruti dia. Nah ini kita gantikan materi pelajaran Habib Abdullah Baharun. Nah ini kita kedekatan beliau berkat Habib Hasan Baharun. Termasuk ada salah satu guru yang sangat dekat dengan Buya namanya Habib Idrus Ibn Marakaf. Allah yarham, sudah wafat. Habib Idrus itu Masya Allah, yang setiap hari ketemu Habib Idrus, kalau Habib Abdullah itu muka 4 jam kita. Habib Idrus setiap hari ketemu di kantornya, kita sering ngobrol dan sebagainya. Apalagi kalau beliau sering dapat kiriman dari Indonesia, banyak yang nggak senang beliau. Teh itu ada melatihnya, apa teh ada ininya? Dapat. Ini gula batu dapat. Ada macam-macam, sambal goreng dapat, ya itu. Jadi kita paling banyak dapat dari beliau itu. Jadi makanan kita banyak dari Habib Idrus Al-Akaf. Itu sangat dekat dengan beliau. Kebutuhan-kebutuhan sebagainya. Yani, nah, dengan kedekatan itu ternyata subhanallah ada harus patuh, memang berat, harus patuh juga. Habib Hasan Baharun lihat godaannya dia berat. Maksud Buya apa? Ini ada baterai diganti, ini baterainya habis.
Jadi begitu anak-anakku semuanya. Belajar itu ternyata tidak susah. Belajar itu tidak susah. Secara ilmu, memang kadang seperti seorang murabi, Habib Hasan tidak banyak mengajar Buya. Beliau tidak banyak mengajar Buya. Tapi beliau murabi. Buya tidak banyak belajar dengan beliau, hanya kadang-kadang belajar akhlak. Tiba-tiba beliau pengen baca Mukhtasar Ihya Ulumuddin jam 3 malam, jam 3 sampai subuh, dibuatin kopi dan sebagainya, kita baca. Termasuk yaitu kadang-kadang belajarnya sedikit, tapi beliau memberi cara yang baik. Buya belajar nerjemahkan itu waktu itu. Jadi suruh baca kitab Mukhtasar Ihya, baca bahasa Arabnya, sampai beliau mengatakan, tidak cukup kamu paham, kamu bisa memahamkan orang, tidak, suruh nerjemahkan. Gak cukup kamu paham, kamu menerjemahkan dengan bahasa Indonesia yang baik. Itu jam 3 malam. Itu gak lama kadang-kadang. Dalam tiba-tiba 3 minggu putus lagi. Nanti mulai lagi kapan? Ini adalah guru kita, Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Secara ilmu berarti beliau tidak ngajar, tapi beliau punya petunjuk-petunjuk khusus. Kenapa Buya ceritakan seperti ini anak-anakku semuanya? Enggak cukup kalian belajar hanya mengandalkan akal kalian. Yang bisa menjadikan besar kalian hati. Biarpun kamu belajar dengan Nabi Muhammad, kalau hatinya nggak sambung, nggak dapat ilmu. Begitu sebaliknya, seorang murid biarpun gurunya kecil ibaratnya, ilmunya sangat rendah, cuman karena hatinya sang murid benar, maka dia akan mendapatkan lebih banyak. Dalam hadis disebutkan, rubba muballighin aw aminas sami'i. Murid bisa lebih alim dari gurunya. Bagaimana kisahnya? Karena ketulusan seorang murid, hatinya yang sambung dari seorang murid. Nah ini, murid kenapa bisa melampaui gurunya? Karena hatinya. Maka di sini anak, kalian mau keluar, masih kelas 3, harus ada pengikat. Saat inilah kita ikat lagi jalinan yang baik. Nggak cukup wahai anak-anakku semuanya hanya sekedar belajar. Kalian bukan di kampus sana, hanya sekedar alma mater, alumni sana, nggak ada. Ada rohaniyat yang menyambungkan kalian dengan guru dan guru sampai Rasulullah. Ini yang harus kalian pertahankan. Ini bukan hanya sekedar kampus sekolah. Di mana-mana banyak sekolah. Tapi yang kalian dapatkan di sini adalah bagaimana kalian menyambung hati dengan guru kalian, sampai ini yang menyambungkan kalian dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang kalian pertahankan, kalian jaga. Sehingga Buya berharap dimanapun kalian berada, tolong tetap sambung dengan tempat ini. Kemudian juga ingat anak-anakku semuanya, kepatuhan itu penting. Makanya kenapa? Kemarin Buya ingin mengarahkan kalian kuliah di tempat yang sudah Buya tunjuk, kalau bisa. Supaya Buya ngeramutnya itu gampang, ngerawatnya itu mudah, ngontrolnya itu gampang. Sehingga Buya arahkan ke satu tempat. Karena di situ ada sesepuh yang pengen sambung dengan Buya, minta program. Saya buatkan program di Palembang. Itu banyak orang-orang yang sangat mencintai Buya, ingin sambung, mau berjuang di sini jauh. Ingin buatkan program, saya buatkan program. Ayo, anak-anak Buya akan di sana, kamu bisa ngerawat, insya Allah saya siap. Jadi kalian ada yang menjaga di sana itu. Buya arahkan ke sana. Dan itu tidak Buya tutup kemungkinan kalau ada yang menginginkan ke tempat lain, tinggal ngomong saja. Saya pengen ke tempat lain karena beberapa sebab, Buya. Boleh. Asalkan benar. Mungkin tempat tersebut lebih hebat, boleh. Bahkan kami sampaikan pada Buya, sampaikan pada wali santri, kalau memang ada sebuah tempat, kampus yang memang betul-betul menarik, bagus buat santri, jangan hanya untuk anak Anda saja wahai wali santri. Itu egois, belajarnya iblis. Sampaikan kepada kami, akan saya pelajari, barangkali benar baik, kenapa tidak saya kirim ke sana anak? Saya kirim nanti yang lainnya. Gak usah sembunyi-sembunyi para wali santri. Mau menyekolahkan anaknya sembunyi-sembunyi, memangnya kenapa? Saya minta pajak, nggak ada kan? Kok sembunyi mau pindah ke sana? Kasih tahu. Kalau memang itu baik, saya akan kirim yang lainnya ke sana. Kalau tidak baik, kenapa dipaksain ke sana? Kan begitu. Makanya saya pengen komunikasi para orang tua, tanya. Kemudian kalau pengen nyekolahkan anak oleh para orang tua, jangan kata tetangga, tetanggamu profesor, pendidik, ustadz, kiai, atau siapa. Oh, tetangga saya anaknya sekolah di sana. Loh, itu tetangga kan pengalaman pribadi, dan dia taunya hanya kampus itu, maka terbaik baginya ya itu. Nggak punya pengalaman, nggak punya wawasan. Menyekolahkan anak kok ikut tetangga. Tetanggamu siapa? Oh, dia adalah orang yang sudah survei pengalaman. Baru benar nanti.
Dan yang paling penting, wahai para orang tua, keselamatan akhlak anak-anak. Keselamatan akhlak. Wong yang sudah diwaspada dijaga saja kadang dijebol sama pencuri-pencuri akhlak. Bagaimana kalau anak kita bebas di luar? Makanya anak-anakku semuanya jangan merasa terkekang. Buya tidak ingin mengekang kalian. Buya ingin menjaga kalian, perhatikan kalian. Buya ikut manhajnya Guru Habib Hasan Baharun. Kita tidak akan mengirim ke sebuah tempat kecuali saya tahu. Kalaupun memang kita akan buatkan satu komunitas khusus. Memang kemarin ada yang pengen, saya pengen ke tempat ini, boleh lah nak. Di mana kamu ingin kuliah nak? Mungkin Buya bisa lihat, barangkali ada tempat yang aman buat kamu, buat akhlak terjaga. Jangan asal. Kadang-kadang semuanya sendiri ya. Asik, kasihan. Orang tua diam-diam harus ke sini. Boleh, bukan tidak ngelarang. Saya anak-anak Anda kok. Memang saya harus ngirim orang ke Palembang bolak-balik ngurus tempatnya. Ini kan juga energi juga. Biarin saja kalau mengandung. Cuman saya cinta kepada anak-anak itu. Jadi pengen sekolahnya pun saya arahkan. Ngambil fakultas apa saja boleh. Kan sudah ada contohnya. Ada yang ngambil kedokteran juga boleh, ngambil manajemen juga boleh. Boleh. Yang penting hatimu benar wahai anak-anakku semuanya. Jadi Buya tuh ingin memilihkan kalian yang terbaik. Kalau memang, Buya ulang sekali lagi, orang tuamu punya link hebat, jangan disembunyikan kalau kamu pengen sukses. Punya link hebat untuk kampus hebat, sampaikan ke Buya. Kalau betul Buya akan survei, kalau memang benar akan Buya kirim teman-temanmu ke sana. Dan Buya buatkan program di sana. Buya akan nyewa rumah di sana. Anda ngomong nggak berani berarti kan nggak jelas kampusnya, nggak jelas lingkungannya, sembunyi-sembunyi terus bagaimana? Ini anak kehormatan ini, anak putri khususnya kehormatan, kehormatan keluarga, kemuliaan keluarga anak putri harus dijaga. Bukan asal sekolah saja. Jangan seperti sebagian ibu-ibu yang tidak punya akal. Anda saya, ibu yang tidak punya akal, itu yang di luar sana. Itu nyekolah anaknya di Jogja 4 tahun nggak tahu kos-kosannya kayak apa. Ajib, aneh bener. 4 tahun kuliah, S1 selesai. Kosnya gimana bu? Nggak tahu, ajib. Itu barang rongso atau anak putri yang mulia? Anak putri kok dibebaskan? Ngekos nggak tahu tempatnya. Ini bagaimana kisahnya? Bukan Anda, wahai ibu para wali santri, Anda mah istimewa. Ini saya nyebut itu ibu-ibu yang nggak peduli. Kok bisa membebaskan anaknya keluar tanpa tahu kos-kosnya, cari sendiri dan sebagainya? Masya Allah. Alangkah banyaknya wanita kehilangan kehormatan di situ. Khususnya wanita yang laki-laki saja kita ketatin. Bagaimana wanita? Dengan kelembutannya, dengan kelemahannya, lemah fisik dan terusnya. Jadi ini perlu Buya sampaikan kepada para wali santri ya. Kalau ingin ikut program yang Buya rencanakan, ayo, kalaupun ada link yang lebih bagus, jangan sembunyikan dong. Sampaikan ke kami, nanti yang lain kan masih ada adik-adik kelasnya nanti. Jadi di sini anak-anak kelas 3 ada 3 macam yang sudah tamat. Ada yang ikut program Al-Bahjah, ikut aturan Buya tadi, yang melanjutkan di kampus yang Buya tunjuk. Ada juga yang belok masuk tafakuh ini menjadi ustadzah, aman, tidak apa-apa. Ada lagi yang ingin melanjutkan tapi dengan jelas pengen minta petunjuk, oke. Kalau nggak petunjuk, khawatir kalian salah jalan wahai anak-anakku semuanya. Nggak ada terbetik di hati Buya untuk jerumuskan kalian, nggak ada. Nggak ada ingin menjerumuskan. Kita ingin menjaga kalian wahai anak-anakku. Maka inilah yang Buya sampaikan untuk anak yang kelas 3. Kalian berpikir ulang anak-anakku, kemuliaan itu penting. Dan termasuk diantaranya yang sudah ikut program Buya harus memberi contoh yang baik, akhlak yang mulia. Khususnya anak-anakku semuanya adalah masalah urusan dengan lawan jenis. Hati-hati anak-anakku ya. Kalian harus punya kemuliaan, kehormatan. Jangan kamu mau dibohongi oleh syahwat-syahwat liar itu. Mereka laki-laki kalau sudah na'udzubillah, sudah kenal kehinaan, dia hanya ingin menikmati saja, tidak ngerti masa depan. Hati-hati. Nah, maka dari itu Buya buka para wali santri, nggak usah bingung kalau tiba-tiba ngomong. Anak-anak Buya semuanya para santri, awas. Kalau kau urusan dengan laki-laki dari anak putri, awas, Buya akan murka dan marah. Tapi kalau tiba-tiba kamu ingin nikah, jangan senyum dulu, ini belum. Hah? Kalau ingin nikah, nanti akan dicarikan yang bisa mendukung karirmu. Menikah nggak akan memutus pendidikan. Salah menikah itu yang memutus pendidikan. Na'udzubillah, salah menikah mutus pendidikan.
Ya cari mertua yang ngerti dong. Kalau Buya dulu kan sambil kuliah di SS, bayar sendiri-sendiri. Abah mertua ngirim, saya dapat juga kiriman. Ya pakai. Memang sama-sama belajar ya. Tapi karena Buya berpikir praktis waktu itu, Buya suruh ngurusi anak putri. Bukan anak putri kayak setan, tapi setannya banyak berkeliaran di wajah-wajah anak putri, kan bahaya. Buya suruh ngurusi anak putri. Wah, ini daripada ngurusi anak putri banyak gangguan, saya ngajukan proposal pernikahan. Ngajukan ke Abah Umi, mau nikah Abah Umi. Iya, tidak apa-apa, diizinkan. Ke guru mulia, iya, wajib. Nggak punya duit, diizinkan. Ya sudah, modalnya modal izin. Nggak ada modal duit, bahkan banyak utang waktu itu. Wah, banyak utang Buya. Nggak punya duit, menikah, diizinkan menikah, ya sudah, bismillah. Ya sudah, ngelamarnya ya bebas, ngelamarnya bebas. Mau ngelamar, wah ada berapa nama, jangan cerita Umi ya nanti. 4 orang namanya, 4 orang yang Buya lamar, mau Buya lamar, nominasinya 4 orang. Pilih, pokoknya saya tidak tahu orangnya, cuman saya tahu orang tuanya. Ada tokoh di sana, tokoh di sana. Kalau ditolak sama-sama utuhnya, mending taruhan. Daripada asal, pokoknya ini jelas dari keluarga ini saya pilih. 1, 2, 3, 3 dulu. Umi belum masuk nominasi. Karena memang belum ada berita, kita belum ada obrolan itu. Karena yang sudah kenal keluarganya yang 3 ini, bapaknya saya kenal semuanya, baik semuanya. Bahkan sudah ada bisik-bisik juga. Baiknya itu bisik-bisik bapaknya. Nanti ini itu ada. Jadi di antara 3 ini memang sudah dekat sekali. Makanya nominasinya 3. Tapi saya tidak tahu anaknya. Yang saya tahu hanya 1 saja karena memang rumahnya tidak terlalu jauh dari rumah. Tapi yang lain nggak ngerti, nggak terlalu nggak tahu. Cuman ya kan bisa dikiaskan, oh adik abangnya modelnya begitu, ya paling kakaknya begitu kan gitu. Cuman ya, adiknya gitu. Ya. Akhirnya 3 ini mau, nah 1 mau ngelamar gitu. Yang 1 ini anak salah satu tokoh di Jawa Timur, mau ngirim surat. Kata Habib, nanti saya yang akan tulis surat langsung. Siapa yang berangkat umroh haji? Yang berangkat haji adalah teman Buya yang dari Gresik. Oh, nanti saya kirim surat. Kebetulan calon mertua yang nggak jadi itu, ya, calon mertua nggak jadi, itu mau haji juga, mau dikirim surat. Subhanallah, Habib pergi lupa nggak bikin surat. Pas berangkat, surat belum dibuat, pusing. Ya, surat belum dibuat. Akhirnya surat belum dibuat, ya batal lah. Subhanallah, bersama batalnya ini akhirnya mau lanjut yang berikutnya kan. Yang 2, 3 ini kita sama saya tidak tahu anaknya, kita Buya tidak kenal. Tiba-tiba ada obrolan dengan teman Buya, ini aja, siapa itu? Nah ini Umi sebut namanya, mau masuk sini. 4 jadi calonnya. 4 ya sudah, kayak ngadu ke Habib, sudahlah, halas istakhir, inti istikharah, nanti tak bantu. Ada di masjid Habib Muhammad bin Harun. Itu ada saya ziarah, kemudian kita sholat di masjid, kemudian istikharah. Istikharahnya kita pasti rumahnya Habib. Hanya keluar Bu ya. Bib, saya Bib melihat ada sepertinya kita dengan salah satu Bib. Saya merasa saya kok seperti sudah jadi dengan yang ini. Akhirnya kita ya sudahnya nggak jelas. Nah, ya sudah gimana? Maksudnya gimana Bib? Ya sudah itu insya Allah kelihatannya sudah. Ya sudah itu saja. Ayo betul, suruh cari nomor telepon calon mertua yang nggak kenal kita. Nomor teleponnya kita pengen ya sudah. Saya akan ngomong nanti melalui ya Mas Buhin dulu. Nanti kalau langsung disampaikan berita ke gurunya Umi yang ada di Gresik. Akhirnya gurunya nyampaikan ke Pontianak. Akhirnya ada telepon, nomor telepon dikasihkan kantor, namanya Yahya, suruh telepon ke nomor ini. Tak lihat kodenya, kode Pontianak, gemeteran sudah. Kode Ponti, gimana mau telepon nih, gimana caranya telepon? Anaknya aja belum tahu kita, dia belum lihat Umi, belum tahu Umi. Aduh, gemeteran mereka. Ya Allah, telepon ke wartel, dari warteg sana warteg, wartel, itisalat.
telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kenal? Siapa ini? Salah nomor. Alan. Benar. Maaf Yahya. Oh. Yahya. Ya sahabat ya. Rupanya sahabat Buya yang namanya Yahya sudah jadi menantunya calon mertua. Ente di sini. Iya, ente mau apa ente? Acun. Sudah, ente urusi aja sudah. Rupanya namanya Ustadz Yahya Mutamakin yang menikah dengan kakak Maumi di Semarang itu sudah masuk dulu rupanya. Wah, sudah kena, sudah urusi aja udah. Enggak gemeteran lagi. Tak pikir ngomong sama mertua kan? Sudah. Akhirnya taunya ada berita diterima. Senang. Cuma nikahnya nanti kalau virus sudah selesai. Wah, ini kabar gembira, diangkat dijatuhin. Wah, ini tambah stres. Kita belum melihat orangnya, alhamdulillah. Seandainya batal juga podo ora, ndak kelongnya. Akhirnya wah kalau begitu mau kita pengennya selamat, langsung. Nah ini yang saya gojlokan sama Umi kalah di sini Buya itu. Akhirnya kita ngomong, kalau dalam bulan ini tidak ada pernikahan, batal semuanya. Tahun ini, bulan kita sampai pokoknya menjelang Ramadan apa. Kalau dalam beberapa bulan ini nggak ada pernikahan, kita batasi, maka tunangan batal. Ini yang dibilang sama Umi, oh Buya ini yang ngebet ini. Padahal kita hanya, ini kalau sama Umi gojlokan kalah di sini. Pakai ngancem-ngancem lagi. Karena memang kita tidak mau kan. Saya punya prinsip, saya pengen selamat, bukan saya hanya pengen main-main. Nikah beneran, kalau enggak saya cari yang lain. Oh kita pengen selamat kok, saya cari yang lain. Akhirnya betul rumahnya heboh sendiri keluarga, enggak tahu apa yang terjadi pokoknya. Tiba-tiba abangnya datang, nikah, ya sudah. Nikah modal dengkul BSS. Dan baru saya itu nikah, setelah nikah ya baru saya yang lihat Umi. Lihat ya sudah, setelah itu alhamdulillah mertua itu enak, nggak macem-macem, nggak nutut ngerti kita masih sekolah, nggak pernah ini. Punya istri Umi itu 4 tahun, 6 tahun, hampir 6 tahun nggak pernah dibelikan baju, nggak ngomong. Waktu mau dibelikan baju selalu ngomong, jangan sayang, nanti takut duit kurang, nanti aja bajunya masih ada. Aduh, ini jadi itu 6 tahun nggak dibeliin baju, bayangkan. Sama-sama sekolah, dia sekolah. Nah, baru waktu mau pulang ke Indonesia ya kita nabung-nabung beli baju, takut di Indonesia nggak ada baju Arab. BSS Umi dikirimi, saya dikirimi. Rumah tangga di sana ya penting halal, saya nggak mau pusing yang lain. Teman-teman kalau pulang masih ngelantur pusing, Buya langsung pulang ke rumah. Sampai ini nah BSS kita pernah kalau bicara capek, nah harus Buya pernah listrik dicabut. Tapi ternyata kenangan paling indah listrik dicabut. Listrik dicabut kalau di Indonesia kipas-kipas masih dingin. Di sana tuh kayak di open. Rumah itu kalau sudah kayak di sauna ya. Sauna. Itu panas, listrik mati, dicabut karena nggak bisa bayar listrik. Tapi kita tetap bisa belajar dan mungkin Buya lebih konsentrasi daripada yang lainnya. Buya memang ada sedikit kesibukan pas khususnya pas hamil ini sering pingsan, Umi sering pingsan. Ya biasa, tapi kita belajar tetap sambil Rian jaga sakit ya kita baca dan sebagainya. Nggak pikiran macam-macam. Maksud Buya anak-anakku semuanya. Ternyata dengan modal dengkul pun nggak ganggu sekolah. Maksudnya bukan setelah ini kamu minta nikah, bukan. Nah, maksudnya kehalalan itu penting harus kamu dahulukan, jangan main api haram itu mengerikan dosa. Ada pintu halal. Jadi itulah saya ngomong, nah kalau urusan halal haram hati-hati. Kalau kalian main-main urusan laki-laki, maka Buya akan murka. Melihat kamu saja malas, duduk pun malas. Tapi kalau ingin menikah, mungkin akan dibahas, akan dapat suami yang bisa mendukung karirmu. Tapi ya jangan buru-buru dulu nak ya. Gara-gara begini pulang Buya diprotes sama umimu nanti. Nah, artinya wahai para orang tua, jangan egois. Ada sebagian orang tua, ada anak putrinya minta nikah dengan kesombongannya. Nggak mau, sudahlah, bikin malu aja. Kuliah dulu nak. Dibentak anak perempuannya. Sementara hatinya sudah bergolak, syahwatnya bergolak. Akhirnya terpaksa dia harus menyelesaikan kuliah, nggak mau menikah, nggak berani ngomong nikah dengan ibunya lagi. Dengan ibunya nggak berani ngomong lagi. Akhirnya betul dia gelar sarjana ekonomi plus pezina, ibunya masuk neraka duluan. Apalagi wahai para ibu, zaman kita adalah bukan seperti dulu. Tapi anak-anakku semuanya, hati-hati. Pokoknya haram itu harus kau hindari. Jangan main-main. Makanya kalau dengar berita, Buya marah betul anak-anakku. Buya ngasih pintu selebar-lebarnya. Kenapa kau langgar nak? Kenapa harus melakukan yang salah? Ya nak? Dan kenapa Buya begitu keras? Takut dibohongi nak. Laki-laki hati-hati.
Laki-laki kalau sudah mau melakukan yang haram, maka bagi dia 1000 haram enteng. Makanya ada seorang wanita dizinai oleh laki-laki. Mungkin wanita ini adalah wanita yang tertipu dan terpleset. Tapi laki-laki dia punya syahwat berkala. Selagi dia berani berzina dengan seorang perempuan, maka 1000 perempuan bagi dia enteng. Karena syahwat akan datang setiap saat. Sama kalau dia seorang laki-laki dengan orang yang diharap saja berani menyentuh tangannya, mencium dan sebagainya, dengan perempuan asal sangat berani. Kenapa? Enggak berharap dengan mereka. Makanya banyak kebohongan di sini anak-anakku semuanya. Maka Buya ingin kalian terjaga ya, sukses ya dalam sekolahnya. Baik. Kemudian haram, hati-hati anak-anakku semuanya ya, keharuman. Kemudian apa tadi kisah Buya, kisah pernikahan? Nah, ini masalah halal haram. Setelah itu Buya menikah, Buya ngurusi anak putri sudah aman. Enggak ada masalah. Buya pakai prinsip praktis gitu, nggak mau bertele-tele. Halal haram, halal haram. Kalau mau nggak ada gitu. Jadi yang pertama apa nak? Keterikatan dengan guru. Kalian harus ada, nggak boleh berbatas, nggak boleh berakhir hubungan dengan al-bahjah. Yang sudah keluar nanti tetap sambung nak ya. Kemudian para wali santri, ketahuilah, anak-anak ibu ini adalah aset. Kejayaan adalah melalui anak-anak. Kalau Anda salah mendidik, naudzubillah. Di luar godaannya besar sekali, naudzubillah. Godaan syahwat, godaan macam-macam di luar. Baik, mungkin ini ya, Buya ingin menyampaikan pesan. Kemudian juga para wali santri, kalaupun putra-putri Anda sudah tidak ada di pondok, jangan Anda langsung putus. Nggak ada sambung dengan pondok pesantren. Anda jangan kalah dengan sebagian orang. Ada sebagian orang di sini tuh, orang di sini nggak ada anaknya di pondok, tapi dia berjuang luar biasa. Berjuangannya Masya Allah, bukan karena anaknya di pondok, bukan keponaknya di pondok, tapi berjuang luar biasa, dengan jiwanya, dengan tenaganya, dengan hartanya. Masa sebagai wali santri kok kalah sama mereka? Ada anak di sini kok tidak sambung? Dan sambung hati Anda ini akan menjadikan sebab keberkahan. Maka juga kami mohon kepatuhan para wali santri itu penting sekali. Ada sebagian wali santri, bukan wali santri dari kalian anak-anakku, ada sebagian wali santri yang di pendidikan yang lain. Ada wali santri yang su'ul adab, seenaknya sendiri. Ya, nyesal mereka. Ada beberapa waktu yang lalu langsung anaknya diambil. Oke. Diambil. Datang lagi. Buya, boleh enggak anak saya balik lagi? Loh. Ada anak berbakat, ibunya nakal, suka melanggar. Sudah bilang jangan ngasih duit langsung, kasihan. Maka anaknya nggak kerasan secara otomatis. Kalau ibunya tidak patuh, akibatnya di anaknya. Ibunya, bapak ibunya kurang pasrah, akibatnya besar di anak-anak. Ini banyak sudah. Dan biasanya, ini sekarang ada anak-anak. Tahun ini kita memberangkatkan anak-anak ke Turki sama ke Yaman. Dan sama stay. Dia itu, generasi itu kita masih ingat, beberapa teman-temannya yang saat ini orang tuanya sering ketemu tak tanya, sudah jadi apa anakmu? Bubar Bu ya. Nggak karu-karuan. Sementara temennya sekarang sudah mau berangkat ke melanjutkan pendidikan. Dia cerita, pernah datang ke sini. Gimana sih itu? Saya masih ingat namanya. Bu ya. Enak ngomongnya sudah. Karena tidak patuh. Coba dia ikut yang lainnya, sukses. Insya Allah. Ada lagi yang keluar Qurannya hilang baru 2 bulan. Suruh ngaji nggak mau dan sebagainya. Wes nempel sama Ustadz HP. HP-nya nempel. Televisi nggak pernah putus. Disuruh ngaji susah Bu ya. Bangun malam nggak ada semuanya. Itu kan pilihanmu Pak. Kamu kan yang ngambil anakmu sendiri. Maka anak-anakku semuanya ini. Kalian sudah di tempat yang mulia. Senangkan, minta kepada Allah, ya Allah senangkan di tempat yang mulia. Di luar godaannya besar nak. Kamu solehah insya Allah. Tapi kalau di luar yang goda besar, ya kamu baik semuanya insya Allah. Kemudian juga terakhir, anak-anakku semuanya yang ingin kuliah, tolong jangan seksa orang tuamu dengan keinginanmu. Jika orang tuamu tidak mampu, jangan paksakan. Cukup nak. Orang tuamu sudah capek masa kecilnya. Jangan sampai karena kasih sayang yang luar biasa akhirnya memaksakan diri. Ada di luar sana anaknya pengen masuk fakultas kedokteran, tak tahu yang bayarnya ratusan juta, sampai jual ini jual itu dan sebagainya. Masya Allah. Pada akhirnya pun orang tuanya banyak utang. Setelah banyak utang akhirnya bisnisnya ngawur, yang penting dapat duit. Haram, berarti orang tuanya masuk neraka gara-gara sang anak. Maka biasa sampaikan bagi kalian anakku semuanya, kalau memang orang tuamu tidak mampu, misalnya jangan dipaksain harus mengambil sekolah yang mahal tadi.
Yang penting kamu bisa melanjutkan pendidikan. Orang hebat itu bukan besar karena kampus. Yang hebat itu kampusnya besar karena kamu itu baru hebat. Jangan harus milih kampus sana ini. Tolong ya anak-anakku semuanya. Insya Allah kalian harus sukses semuanya. Buya mencintai kalian karena Allah. Buya harus sukses semuanya, sukses. Hatimu ya, hatimu. Buya rindu kalian. Buya rindu suatu ketika kalian ketemu Buya, saya sudah bisa begini. Allah. Jangan sampai ada datang Buya nangis. Oh. Jangan. Dalam doa Buya, kalian dalam doa Buya semuanya. Biarpun Buya belum seperti Habib Hasan Baharun yang luar biasa, Buya akan nirulah mencintai santri-santrinya. Dia akan mencintai anak-anak. Buya pilihkan tempat yang baik. Titip salam kepada orang tuanya yang punya pilihan selain daripada pilihan Buya. Titip salam dan katakan kepada beliau, kalau memang itu tempat istimewa, sampaikan ke Buya, Buya akan ikut. Sampaikan kepada orang tua kalian yang punya pilihan di kampus yang berbeda dengan pilihan Buya, kalau memang kampus itu hebat akhlaknya, maka dan lain-lainnya, saya Buya titip salam, Buya mau ikut. Buya mau ikut. Ini ya. Jangan jadi orang tua egois, anaknya pengen hebat sendiri, sembunyi sendiri. Niru Habib Hasan, mendahulukan anaknya orang. Allah ya. Ini saja anak-anakku semuanya. Buya perlu ketemu dengan kalian. Sebenarnya hari ini ngaji, cuman Buya tidak tahu jadwalnya begini. Buya harus ketemu karena Buya tidak pengen kalian hilang. Soalnya Buya harus ada majelis Buya tutup. Rupanya Buya kaget. Buya tidak ngerti jadwalnya. Buya ngisi anak putrinya di mana? Katanya oh di sana. Loh, memang beda atau itu? Rupanya ada program. Enggak, ini harus dengar omongan Buya. Buya akan ikat yang terakhir ini sebelum mereka keluar. Ikat sampai keluar. Ya kemanapun kalian sukses, tak tarik lagi ke sini. Enggak akan hilang. Harus Buya ketemu. Batalin ngajinya, dibatalin. Diganti taping televisinya, lanjut berjalan rekaman kemarin. Tapi Buya perlu ketemu kalian semuanya ini anak-anakku. Karena Buya tidak rela kalau kalian lepas. Buya tidak rela kalian sesat. Buya tidak rela kalian hilang. Makanya para orang tua mohon didengar ini. Kami mencintai mereka semuanya. Kalau memang ada, sekali lagi, ada tempat yang istimewa, pasti akan Buya dahulukan. Buya ke Jerman, barusan ke Jerman. Dan di sana ada para pejuang-pejuang Jerman yang mereka secara ekonomi sudah cukup. Bahkan mereka berkata, Buya saya punya beberapa tempat yang bisa ditempati oleh anak-anak. Kalau Buya mau ngirim, ada program khusus yang kita buat. Semangat Buya akan ngirim. Wah di sini sekolah gratis Buya. Sekolah gratis asal nanti kursus bahasa Inggris, bahasa Jerman selama 6 bulan. Setelah itu free, gratis semuanya sampai doktor gratis, enak. Dan dikasih duit. Wah, semangat Buya. Oke, saya akan kirim ke Jerman. Nah, di perjalanan mampir. Buya saya pengen teh hangat, kan musim dingin. Mampir ke tempat kayak penjualan teh. Kayak tempat pom bensin, tapi tidak tahu pomnya di mana. Buya beli, diambilkan teh. Akhirnya Buya minum teh, duduk begini. Ada majalah, Buya duduk begini. Dan pas ada, oh kaget, majalah. Gambarnya begini. Haji, gambar begini bebas dijual begini. Gambar perempuan yang Masya Allah. Bebas begini dijual begini. Iya Buya, ini Jerman Buya. Ini Jerman. Astagfirullah. Kalau di musim panas Buya, bukan digambar, di alam nyata lebih parah dari ini. Pak Haji, batal saya tidak jadi ngirim santri ke sini. Daripada santri saya dosa semua, saya tidak ridho. Enggak, saya tidak jadi ngirim. Batal saya. Ente dapat ilmunya belum seberapa, dosanya setiap hari. Enggak, batal, enggak ada jin, enggak. Jangan gitulah Buya, jangan pula. Enggak. Kecuali nanti mereka sudah nikah atau bagaimana, atau punya program dakwah yang enggak. Batal, enggak jadi ngirim ke sana. Rugi, karena cemburu Buya yang keluar. Bukan hanya cita-cita ingin sukses. Ntar dulu. Batal, enggak ada. Dan itu pun masih agak musim dingin, bukan terlalu dingin ya. Itu di jalan sudah ada karu-karuan. Makanya kalau ke Eropa, ke negara-negara begitu tuh jangan musim panas. Banyak ikan pindang. Tidak usah begitu. Makanya waktu itu musim dingin, oke, musim dingin. Alhamdulillah kita tidak mau musim panas. Kalau musim panas, na'udzubillah katanya, astagfirullah. Dosa setiap saat. Kalau menghindar ya, menghindar bisa. Tapi berat sekali, makanya batal. Makanya jangan berharap ke Jerman ya nak ya. Kalau pengen bahasa Inggris hebat, nanti saya kirim. Di Malaysia kita ada program. Pengen bahasa ini ada, nggak usah ke sana. Baru nanti kalau kalian sudah punya suami, oke. Buya saya dengan suami saya. Suami bawa pakatnya apa?
Dia bisa ngajar ini Al-Quran ada, fikih praktis ada, ini. Boleh berangkat Jerman. Nah, boleh kalau sama pasangannya. Kalau sendiri nggak boleh anak-anakku. Buya cemburu Buya. Buya punya cinta, Buya nggak tega kalau kalian bawa ke sana asal saja. Nah ini banyak beberapa tempat yang Buya dapat informasi tapi tidak akan Buya turuti, termasuk Australia dan sebagainya. Kecuali terbukti nanti kita punya komunitas khusus, kalian terjaga baru. Wong banyak pilihan, kenapa milih yang ada dosa? Hah? Untuk sukses kan tidak harus melalui dosa. Ini saja ya, solehah semuanya. Insyaallah. Ibu-ibundanya mana? Wali santrinya mana ini? Ada separuh datang, ada datang. Mau gimana? Mau dilepas atau diikat sama Buya? Kalau dilepas, ambillah. Terserah kan? Ya, insyaallah. Wahai anak-anakku semuanya, lihat. Buya tidak akan menyiksa kalian. Tidak akan menyiksa kalian. Baik, cukup ya. Menikah nanti minta nikah. Dulu. Itu hanya maksud Buya biar kalian tidak masuk wilayah haram. Buya buka lebar, ada pintu halal dibuka, kenapa kamu masuk haram? Cukup ya. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna, unsurna wa la tahdhurna, wa'afina wa la tumridna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah. Pandang mereka dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Ya Allah, sungguh kami mencintai mereka. Ya Allah, baik yang sudah alumni ini. Ya Allah, kami tidak ingin ada alumni di sini ya Allah. Alumni itu perpisahan, kami tidak ingin berpisah ya Allah. Ya Allah, kami ingin selalu bertemu, hati kami bertemu dalam program, dalam perjuangan, biarpun tempat berbeda-beda. Ya Allah, kami mohon jaga anak-anak kami yang melanjutkan di tempat yang jauh sana, jaga mereka, hanya Engkau yang bisa menjaga mereka ya Allah. Jaga kehormatan mereka ya Allah. Jaga kemuliaan mereka ya Allah. Jaga kehormatan mereka ya Allah. Jaga kehormatan mereka ya Allah. Jangan ada satupun dari hamba-Mu yang merendahkan dan menghinakan ya Allah. Kami mencintai mereka. Dan kami mohon jaga kami semua ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Orang tua mereka, dari semua ini anak-anak kami, mudahkan segala urusan mereka dunia dan di akhirat. Urusan dunia dan urusan akhirat. Lapangkan rezeki mereka untuk membekali anak-anak mereka dalam menuntut ilmu. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jangan pisahkan kami ya Allah. Kami ingin selalu bertemu dalam kemuliaan dan dalam kebahagiaan, dalam kesuksesan ya Allah. Ya Allah, hanya dari-Mu lah kesuksesan yang sejati. Kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang bisa berbakti pada orang tua mereka, bisa berbakti pada guru-guru mereka. Dan kami mohon jadikan kami guru yang bisa mencintai murid-murid kami dengan sesungguhnya karena-Mu ya Allah. Karena-Mu ya Allah. Karena-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, jangan sampai di antara anak-anak kami ini ya Allah yang sudah berada di jalan yang Kau ridhai lalu lepas ya Allah. Kami tidak ingin ya Allah. Ya Allah, mantapkan hati mereka untuk tinggal di tempat ini ya Allah. Mantapkan hati mereka. Mantapkan, Engkau yang menguasai hati mereka. Jangan gundah hati mereka ya Allah. Berikan kesenangan di tempat seperti ini ya Allah. Jadikan kebahagiaan mereka di tempat semacam ini kebahagiaan hanya dari-Mu ya Allah. Ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami, dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, jika ada di antara anak-anak kami ini ya Allah yang pernah tersakiti oleh kalimat kami, hati mereka tersakiti oleh kalimat kami, oleh perilaku kami, kami mohon ganti dengan kebahagiaan ya Allah. Kami tidak ingin ya Allah menjadikan mereka sakit. Kami tidak sengaja dengan itu semua ya Allah. Itu karena kami mencintai mereka ya Allah. Ganti dengan segala kebaikan ya Allah di hati mereka, di jasad mereka. Dan kami mohon kelak ya Allah, kirimkan kepada mereka kelak pasangan hamba-Mu yang bisa memuliakan mereka di dunia dan di akhirat. Ya Allah, yang menghantarkan mereka pada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, yang bisa mencintainya karena-Mu ya Allah. Beri kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kami mohon berikan kepada kami semua husnul khatimah.
mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Makasih para ustazahnya juga semuanya atas perjuangannya. Makasih dan mohon maaf para wali santri, anak-anakku semuanya. Doain Bu ya. Nah, insyaallah salam buat abahnya ya semuanya. Oh iya mau pulang kan? Khidmah, enggak? Alhamdulillah. Enggak. Pulang. Kirain nemenin Ibu ya di sini. Salam takdim pada abah uminya. Mengabdi. Cuci piringmu sendiri. Urusi bacimu sendiri. Buatkan minuman. Pijitin. Ibunda yang Masya Allah biar solehah bener ya. Syukran ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.